ikan merupakan bahan pangan istimewa karena kandungan gizinya yang baik. Di sisi lain, ikan bersifat mudah rusak jika tidak cepat terdistribusikan, sehingga perlu pengelolaan dan dukungan sarana dan prasarana khusus untuk menjaga mutu dan keamanan pangannya. Pengolahan perikanan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengubah bahan baku ikan menjadi produk akhir yang dapat dikonsumsi manusia. Beberapa contoh pengolahan hasil perikanan diantaranya adalah penggaraman, pengeringan, pembekuan, pengasapan, pemindangan, peragian atau fermentasi, pembuatan minyak, pengalengan, serta pengolahan rumput laut. Pengolahan perikanan bertujuan untuk membuat ikan lebih awet sehingga mudah didistribusikan ke konsumen, meningkatkan nilai ekonomis ikan, meningkatkan tingkat konsumsi ikan, serta meningkatkan diversifikasi olahan hasil perikanan. Industri pengolahan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di Indonesia. Usaha kecil menengah dalam industri ini pun memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, UKM industri pengolahan perikanan juga menghadapi berbagai tantangan tersendiri, seperti akses terbatas terhadap modal dan teknologi, kurangnya pengetahuan tentang pemasaran dan manajemen usaha, serta peraturan yang kompleks. Aromajaya merupakan salah satu dari beberapa UMKM pengolahan hasil perikanan, terletak di Kabupaten Subang. Aromajaya merupakan usaha turun-temurun dari keluarga yang didirikan sejak tahun 1997. Pada awal berdirinya, Aromajaya hanya mampu produksi 2 hingga 6 ton per bulan. Hal ini dikarenakan keterbatasan peralatan serta keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk mengolah hasil perikanan. Selain itu, pendistribusian produk pada saat itu hanya terbatas di sekitar Subang dan Cianjur karena masih kurangnya link pemasaran serta keterbatasan varian produk yang dihasilkan pada saat itu. Segala keterbatasan pada saat awal berdirinya membuat Aromajaya terus mencoba untuk berkembang. Jatuh bangun dalam perkembangan usaha telah dialami, serta menjadikan pelajaran yang berharga untuk berkembang lebih besar lagi. Hingga pada tahun 2018, pengelolaan Aromajaya pun turun ke Iwan Andriawan. Setelah menyelesaikan studi di salah satu universitas di Jawa Barat, Iwan Andriawan mulai mengambil alih manajemen Aromajaya. Dengan dimulainya berkolaborasi bersama pemerintah juga, Aromajaya semakin berkembang pesat. Pada tahun 2020, Aromajaya mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan pandemi yang melanda. Dalam hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Dengan diberikannya banyak bantuan kepada Aromajaya berupa cold storage berkapasitas 30 ton, serta diberikannya informasi serta edukasi untuk semakin lebih meningkatkan produksinya, sehingga Aromajaya mampu bertahan dalam menghadapi pandemi yang melanda. Hasil kerja keras serta terobosan yang dilakukan, kini Aromajaya telah berkembang semakin melebarkan sayapnya. Berawal dari usaha kecil, kemudian semakin berkembang menjadi besar. Berawal dari semua keterbatasan yang dialami pada saat itu, kini Aromajaya telah berkembang pesat. Dengan kapasitas produksi sekarang mencapai 20 hingga 25 ton per bulan. Jalur distribusi semakin meluas ke seluruh daerah di Jawa Barat dan Jakarta. Selain itu, dengan disupport cold storage dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kini Aromajaya telah mendirikan cold storage secara mandiri dengan kapasitas total 150 ton, sehingga mampu menampung bahan baku dari luar daerah serta menyimpan hasil dari produksinya.
Selain itu, Aroma Jaya juga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar, dikarenakan seluruh karyawan di Aroma Jaya merupakan warga asli sekitar lokasi produksi. Perkenalkan, saya Iwan Andriawan selaku Ketua Poklasar Aroma Jaya Belanakan. Aroma Jaya Belanakan merupakan suatu unit usaha yang bergerak di bidang industri usaha pengolahan ikan asin. Ikan asinnya sendiri ada ikan asin kapasan, ikan kembung, ikan layang, ikan tembang, petek, selar, dan lain-lain. Aroma Jaya Belanakan berdiri sejak 1997. Itu usaha keluarga dari kakek saya, turut ke bapak saya, kemudian ke saya. Saya bergabung sejak tahun 2018. Dari awalnya saya gabung itu per bulan hanya 2 sampai 6 ton per bulan. Dulu tenaga kerja hanya kurang lebih 12 sampai 13 orang. Dulu waktu dipegang Bapak, Aroma Jaya Belanakan ini hanya memproduksi beberapa jenis ikan saja, seperti ikan kapasan, ikan petek, ikan tembang manis, 3 jenis itu. Dan saat ini alhamdulillah ketika saya ikut bergabung pada tahun 2018, produksi jenis-jenis ikannya itu semakin banyak, kurang lebih ada 20 jenis ikan. Salah satunya yang sekarang yang menjadi prioritas kami produksi, ikan kembung yang dibikin peda merah. Itu produksinya sekarang per bulan sampai 20 ton. Kalau dulu itu Bapak ya hanya 3 jenis ikan itu per bulannya itu hanya 2 sampai 6 ton per bulan. Dan dulu dari pemasaran pun waktu Bapak hanya wilayah Subang dan Cianjur saja. Dan alhamdulillah sekarang sudah kami pasarkan hampir seluruh di kota di Jawa Barat dan Jakarta. Dan dulu kami pun belum punya tempat penyimpanan ikan seperti cold storage. Alhamdulillah pada tahun 2020 kami disupport oleh pemerintah melalui penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan KKP, disupport cold storage dengan kapasitas 30 ton. Dan sekarang alhamdulillah kami tiap tahun membangun sendiri, sampai sekarang sudah bisa menyimpan ikan 150 ton. Dan sekarang kami sudah bisa datangkan langsung bahan baku dari Sorong, dari Halmahera Utara. Hanya yang sebelumnya kami datangkan bahan baku lebih banyak hanya di wilayah Kabupaten Subang saja. Sekarang kami bisa datangkan dari kota-kota lain. Pada tahun 2020 kami dapat cold storage kapasitas 30 ton ini, kemudian kami banyak mendapatkan fasilitas melalui pembinaan, melalui fintech gitu, mengenai belajar mengenai mengetahui kualitas ikan, belajar cara mengoperasikan mesin, perawatannya, dan dari segi pemasaran pun kami dikasih info oleh orang dinas dari kementerian bahwa oh nih ada pasar bagus nih, coba Kang di sini. Ada lagi dari bahan baku, Kang coba deh ambil di sini, ada nih. Binaan kami juga dari PDSPKP, coba siapa tahu bisa cocok harganya, ikannya, ada ikan ini gitu. Tapi alhamdulillah kami dari situlah kita bisa semakin berkembang. Harapan saya dalam pengeringan ikan itu
sangat dibutuhkan sekali dari matahari. Apabila mungkin ada terobosan baru, dari teknologi baru, dari cara pengeringan ikannya gitu. Ketika musim hujan itu kami kan hampir bisa dibilang produksi kurang produktif. Jadi mungkin ada teknologi apa gitu untuk cara mengeringkan ikan walaupun di cuaca musim hujan. Kunci Aroma Jaya Belanakan alhamdulillah sekarang semakin lebih baik. Itu kami sangat menjaga mutu kualitas ikan. Dari kami packing, dari pemilihan bahan baku harus betul-betul yang bagus. Kalaupun ada kita dapat 1-2 yang jelek, kita harus jangan masukkan, itu benar-benar keluar reject gitu. Betul-betul dari pemilihan bahan baku yang utama. Karena dari awal bahan baku kurang bagus, kalaupun kita proses tetap itu ikan nggak akan bisa jadi bagus gitu. Makanya kunci awalnya dari awal pemilihan bahan baku. Yang kedua, ketika kita packing, kalau ikan itu bagus harus bagus semua gitu, nggak boleh dipilih-pilih. Jadi betul-betul kita menjaga mutu kualitas dan menjaga kepercayaan dari pelanggan-pelanggan kita. Ya, alhamdulillah sampai saat ini pelanggan Aroma Jaya Belanakan semakin meningkat. Ya mungkin dari awal 2018 saya bergabung hanya produksi 2-6 ton per bulan, dan sekarang alhamdulillah 2024 kami dapat memproduksi 20-30 ton per bulan. Dan sekarang alhamdulillah kami sudah memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya ibu-ibu dari istri para nelayan, lingkungan dari Aroma Jaya Belanakan sendiri. Sekarang alhamdulillah kurang lebih 35 orang. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.